Kelelahan kerja atau yang biasa disebut burnout adalah saat kamu merasa kehilangan semangat dan energi dalam pekerjaanmu. Ini bisa sangat gak enak ya. Biasanya terjadi setelah kamu mengalami stres yang berlarut-larut atau tekanan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Kalian mungkin merasa tak berdaya, terlalu banyak beban, putus asa, karena terasa sulit untuk keluar dari situasi kelelahan ini begitu kamu terjebak di dalamnya. Burnout itu lebih dari cuma stres yang menghantui setiap hari. Jadi begini, kadang-kadang tiap minggu malam misalnya, entah kenapa tiba-tiba aja gitu, kita jadi ada rasa takut. Takut karena udah tahu besoknya hari Senin, harus kerja lagi. Terus kadang-kadang kalian bisa sampai ngerasa kayak nggak ada semangat sama sekali buat ngapa-ngapain di tempat kerja. Dan kerjaan yang dulu terasa seru, sekarang kayak hambar. Yang seolah mengerikan, kadang kita itu sampai benar-benar merasa hopeless. Burnout nggak cuma datang gara-gara stres yang berat, tapi lebih ke jenis stres dan masalah tertentu yang ada di tempat kerja kita. Ada banyak faktor yang bisa bikin kita burnout, seperti tipe pekerjaan, gimana cara kita menjalani hidup, dan juga bagaimana kepribadian kita. Beda-beda juga tuh tiap perusahaan sama tiap industri. Jadi bisa aja seseorang punya tingkat burnout yang lebih tinggi daripada orang yang lain. Nah ini nih, ciri-ciri yang bisa bikin pekerjaan kita jadi membuat makin stres dan merugikan. Yang pertama, instruksi yang belum jelas. Kadang-kadang kalau seorang pekerja betul-betul nggak tahu apa yang diharapkan dari mereka atau gimana caranya sukses dalam pekerjaan itu, hal itu bisa bikin mereka merasa ragu-ragu, nggak bisa menikmati pekerjaan, dan merasa kinerja mereka jelek. Kalau deskripsi kerjaan nggak terlalu jelas, aturan yang ada terus berubah, bikin bingung, atau ekspektasi yang terlalu tinggi, pekerjaan bisa jadi terasa lebih berat dan resiko buat mengalami burnout semakin tinggi. Yang kedua, target yang tidak masuk akal. Kadang-kadang kerjaan yang ada bisa di luar batas kemampuan seseorang. Misalnya, kalau tugasnya terlalu banyak dan waktu yang ada nggak cukup buat menyelesaikan semuanya dengan baik, ya gimana mungkin kerjaan bisa jadi oke? Kalau seperti itu, walaupun sudah berusaha keras, tapi tetap aja hasilnya nggak akan tercapai. Jadi resiko untuk burnout itu juga meningkat. Yang ketiga, saat tingkat stres meningkat, istirahat tuh hampir nggak ada. Banyak pekerjaan maupun industri punya masa-masa sulit, di mana seorang pekerjanya nih harus kerja lebih lama, nanggung beban kerja yang lebih berat dalam periode tertentu. Mungkin awalnya ini bisa bikin semangat kalau kerja tambahan kita dihargai, diganjar dengan kompensasi yang wajar, dan ada batas waktunya. Masalahnya muncul kalau beban kerja kayak gitu berlangsung terus sepanjang tahun dan pekerja nggak punya waktu buat istirahat sama sekali. Yang keempat, konsekuensi besar atas kegagalan. Gini, kita manusia pasti pernah salah kan? Cuma kadang kalau kesalahan itu bisa berdampak buruk sekali, misalnya berujung pada tuntutan hukum, ya pekerjaan kita jadi jauh lebih stres dan resiko merasa burnoutnya itu naik. Orang-orang yang kerja di bidang hukum atau layanan kesehatan contohnya, seringkali punya resiko burnout yang tinggi karena konsekuensi dari kesalahan mereka bisa berat banget. Kelima, kurangnya kontrol pribadi. Orang biasanya lebih semangat ketika mereka berkreasi dan punya kebebasan untuk menentukan cara dalam mengatasi masalah yang ada. Umumnya, pekerja yang merasa terbatas dan nggak punya kontrol pribadi atas situasi dan keputusan sehari-hari mereka, itu cenderung membuat mereka lebih rentan terhadap burnout. Jadi, penting banget nih bagi seorang pekerja untuk punya ruang untuk berinovasi dan memiliki sedikit kontrol atas pekerjaan mereka. Jadi kalau kita sebagai atasan, kita harus bisa kasih dia kepercayaan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah pekerjaannya. Jangan cara kita aja sebagai atasan. Karena hal itu bisa membantu menjaga semangat dan mengurangi resiko burnout pada bawahan kita. Keenam, kurangnya pengakuan, penghargaan,
pujian, bonus, dan tanda penghargaan lainnya itu sangat penting buat menjaga semangat kerja tetap tinggi. Ketika pengakuan jarang diberikan, maka resiko merasa kelelahan dalam bekerja itu bisa menjadi semakin tinggi. Menerima pengakuan atas kerja keras kita itu penting bukan hanya untuk mendapatkan apresiasi, tapi juga bisa menjaga motivasi dan mencegah burnout. 7. Komunikasi yang buruk. Kalau komunikasi di tempat kerja buruk, itu bisa bikin masalah makin rumit. Misalnya gara-gara komunikasi yang buruk, pekerjaan jadi nggak jelas. Atau pekerjaan yang kita selesaikan nggak pernah diakui. Nah, kalau ada masalah tapi kita nggak bisa sharing sama seseorang, itu juga bisa bikin kita merasa nggak punya kendali atas situasi yang kita hadapi. Bayaran yang tidak sebanding. Ada pekerjaan tertentu yang memang bikin kita stres, tapi kita tahan aja karena gaji yang sesuai. Kalau tuntutan kerjanya tinggi tapi bayarannya kecil, itu akan memunculkan sebuah pikiran, mereka aja gak kasih bayaran sebanding buat kerjaan seberat ini. Nah, itu kalau udah mulai ada pikiran seperti itu atas kejadian tersebut, pasti resiko burnout yang kita rasakan itu bisa semakin naik. 9. Kepemimpinan yang buruk. Kalau pemimpinnya oke, karyawan pasti bisa merasa dihargai, didukung saat lagi ada kesulitan, dan merasa aman dalam pekerjaannya. Tapi kalau kepemimpinan buruk, bisa bikin karyawan merasa sebaliknya. Kayak gak dihargai, diabaikan, diperlakukan gak adil, dan gak punya kendali atas pekerjaan mereka. Kepemimpinan perusahaan yang jelek bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyak hal. Dan itu bisa meningkatkan resiko burnout pada karyawan. Kalau lagi kelelahan kerja, cobain buat istirahat sebentar aja buat menenangkan diri sejenak. Selain itu ada trik sederhana buat menghadapi stres, kayak latihan pernapasan dan juga melatih pola pikir untuk berpikir secara positif. Lalu untuk jangka panjang, coba untuk olahraga rutin, menjaga hobi buat menjaga keseimbangan hidup, atau coba deh meditasi ataupun yoga. Kalau misalkan rasa kelelahan itu, rasa burnout itu juga nggak hilang, nah mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk datang ke bantuan profesional. Atau mungkin juga sudah waktunya memikirkan jalur karir lain. Karena stres yang terus-menerus itu bisa berdampak buruk juga buat kesehatan kita. Semoga apa yang kita bahas pada video kali ini dapat bermanfaat. Khususnya untuk kalian yang lagi burnout. Buat kalian yang butuh tips mengatasi stres, bisa tonton video yang di atas. Kalau kalian juga mengalami insecure, coba deh tonton video yang di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.